Selamat malam saudara terkasih di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Malam hari ini kita ketemu lagi dalam ibadah pertengahan minggu. Dan Tuhan selalu ada dalam kehidupan kita. Tuhan menyertai langkah-langkah kita. Kita angkat pujian malam hari ini. Aku datang dan bersujud. Datang dan ku bersujud di hadapanmu, ku rasakan indah hadiratmu. Telah ku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk ku nikmati firman-Mu. Aku datang dan ku bersujud di hadapan-Mu. Ku rasakan indah hadirat-Mu. Telah ku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk ku nikmati firman-Mu, firman-Mu, firman-Mu yang kuasa untuk merubah sikap hati, firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bencanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Aku datang dan ku bersujud di hadapan-Mu, ku rasakan indah hadirat-Mu. Telah ku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk ku nikmati firman-Mu, firman-Mu, firman-Mu yang kuasa untuk merubah sikap hati, firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bencanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu, firman-Mu, firman-Mu yang kuasa untuk merubah sikap hati, firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bencanaku dengan air sungai-Mu. Ku
haus akan firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa untuk merubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu, firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa untuk merubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu, firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa untuk merubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa untuk merubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu, firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa untuk merubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Haleluya. Haleluya, ajaib, Engkau ajaib. Haleluya, kami bersyukur. Terima kasih Yesus, Engkau baik. Terima kasih. Terima kasih di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Yesus, ajaib, Engkau ajaib. Terima kasih, kuasa-Mu nyata. Haleluya, haleluya, Roh Kudus, haleluya. Firman-Mu ajaib, haleluya, haleluya. Terima kasih di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus, haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Ku haus akan firman-Mu.
haus akan firman-Mu. Haleluya. Harapan kami hanya ada padamu Tuhan. Engkau yang berkuasa atas seluruh dunia ini Tuhan. Engkau yang bertahta dalam kerajaan surga Tuhan. Kami datang kepadamu, kami menyembah, kami bersujud kepadamu. Engkaulah kekuatan dalam kehidupan kami. Tuntun kami, bimbing kami Tuhan. Biarlah hati kami terus melekat di dalam firman-Mu dan kami boleh melakukan kehendak firman-Mu. Itu yang Engkau harapkan supaya kami tetap setia sampai Engkau datang yang kedua kali. Kami tetap setia, tetap menyebut nama-Mu ajaib dan berkuasa, penasihat yang ajaib Tuhan. Terima kasih Engkau berkarya dalam kehidupan kami masing-masing Tuhan. Engkau memberkati kami masing-masing Tuhan, memberi kekuatan, kesehatan, memberikan kemenangan, memberikan kelegaan Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Kami bersyukur, tidak henti-hentinya mengucap syukur bahwa Engkau baik, Engkau segalanya buat kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Kau bangkitkan iman percaya kami semakin hari semakin dekat dengan Engkau Tuhan. Supaya kami tidak tertinggal Tuhan, melainkan kami terus berjalan bersama-sama firman-Mu, bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur, kami tetap merendahkan diri di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami sudah naikkan pujian syukur, kami menyembah Engkau, kami meninggikan nama-Mu. Tiba saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Firman yang hidup, firman yang berkuasa, firman yang bertahta dalam kerajaan surga. Tuhan, Engkau sendiri Allah dan Juru Selamat kami Tuhan. Terima kasih Kau berkati kami, berkati hamba-Mu yang sebentar lagi memberitakan kebenaran firman Tuhan. Mari Tuhan urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu, biar firman Tuhan yang disampaikan boleh masuk dalam kehidupan kami, dan kami boleh belajar bersama-sama oleh firman-Mu, dan kami boleh diberkati. Kami bersyukur Tuhan, bungkus dengan kuasa darah-Mu, kami berserah kepadamu, kami serahkan ke dalam tangan-Mu, hamba-Mu yang akan berfirman pada malam hari ini. Karya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik, puji Tuhan. Saya akan lanjutkan. Kita sedang membahas tentang Ruben yang dulunya terutama, menjadi kebanggaan karena dosa seksual. Ruben kehilangan posisi keutamaannya. Ruben tidak lagi terutama. Saudara, mari kita waspada supaya jangan kita juga melakukan hal yang bodoh di hadapan Tuhan. Baik, saya mau ajak baca ulang di Amsal pasal 6. Amsal 6 ayat yang ke-32, 33. Amsal 6, 32, 33. Siapa melakukan zina tidak berakal budi. Orang yang berbuat demikian merusak diri. Jadi ayat ini jelas. Ya, siapa yang melakukan zina tidak berakal budi. Orang yang berbuat demikian merusak diri. Merusak diri ini macam-macam, merusak posisinya, kehilangan hak kesulungan, kehilangan berkat-berkat Tuhan, dan juga bisa merusak diri, juga bisa berbicara tentang kena penyakit. Ya, karena itu harus hati-hati. Saya juga mau katakan yang boleh bersetubuh itu cuma suami istri. Di luar itu disebut berzina. Pacaran lagi tidak boleh. Tunangan besok nikah enggak boleh. Ya. Apalagi bukan pasangannya. Ya. Sekali lagi bukan dengan istrinya sendiri, bukan dengan suaminya sendiri. Itu berzina, dikatakan tidak berakal budi, merusak diri. Nah sekarang selanjutnya ayat 33, siksa dan cemooh. Jadi ada siksa. Ya, kemungkinan merusak diri tadi timbul siksaan baik secara batin
maupun secara fisik kalau sakit. Nah itu kan siksa. Aduh, kena penyakit. Contoh yang sekarang, sampai sekarang belum ada obatnya. Kena HIV AIDS gara-gara berzina. Aduh. Nah, tetapi apa boleh buat? Dan cemooh. Tidak boleh marah kalau ada orang yang mencemooh. Karena itu sudah dijelaskan di Alkitab. Itu buah yang harus dipetik. Terjadi kerusakan, ya. Kalau cuma diomong tidak berakal budi mungkin enggak pusing. Tetapi saudara dikatakan merusak diri. Terus siksa, ada siksa dan cemooh diperolehnya dan malunya tidak terhapuskan. Jadi tidak boleh marah. Memang ya kita kalau ngerti firman Tuhan tidak boleh mencemooh. Tetapi sekali lagi orang-orang banyak di luar sana pasti ketika tahu ya. Oh itu toh. Nah tidak boleh marah. Sebab Alkitab sudah katakan terus malunya tidak terhapuskan. Jadi yang jelas ada perasaan malu. Malu mungkin sudah lama tapi kadang-kadang bisa itu. Aduh. Nah baik ya, jadi jangan sampai ya ini kita melihat tentang Ruben. Ruben kehilangan posisi karena dosa seksualnya yang dilakukannya. Terus kita baca di dalam Markus, nah ini berkaitan dengan rumah tangga. Markus pasal 10 ayat yang ke-11 dan 12. Lalu kata Yesus kepada mereka, barang siapa menceraikan istrinya lalu kawin dengan perempuan lain. Nah ini. Jadi istrinya diceraikan, dia kawin dengan perempuan lain. Ya entah lebih cantik, lebih muda atau apa. Katakan apa? Ia hidup dalam persinahan terhadap istrinya itu. Ia hidup dalam persinahan dengan istrinya itu. Walaupun sudah punya surat cerai. Tapi ia hidup, Alkitab Yesus ngomong, ia hidup dalam persinahan dengan istrinya, terhadap istrinya itu. Terus ayat 12, dan jika si istri menceraikan suaminya dan kawin dengan laki-laki lain, ia berbuat zina. Jadi kalau ada seorang istri yang menceraikan suaminya karena dia merasa suaminya sudah tua, suaminya sudah tidak mampu menafkahi dengan baik, mungkin sakit-sakitan atau apa, akhirnya diceraikan. Dia karena merasa masih muda, masih cantik, bisa dapat laki-laki lain yang lebih muda, lebih ganteng. Dapat, tapi Alkitab ngomong, ia berbuat zina, sama. Makanya Alkitab katakan apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Amsal minggu lalu, wanita jalang. Dia merayu anak muda yang tidak berakal budi, yang tidak berpengalaman, yang tidak mau dengar didikan. Dia ngomong, ini tempat tidurku udah kurapikan, ku kasih pengharum. Suamiku baru pulang nanti bulan baru dengan membawa uang sekantong. Jadi tidak setia. Mungkin tidak terikat dalam ikatan pernikahan, tidak menceraikan suaminya. Tetapi tindakan tidak setia pun tidak berkenan kepada Tuhan. Mungkin ya sesudah melakukan memuaskan bersama dengan anak muda ini pergi seperti tidak terjadi apa-apa, tetapi tidak bisa. Alkitab berbicara setiap dosa pasti memberi dampak. Sekalipun mungkin tidak ketahuan, pasti ada dampaknya. Baik, kita lihat lagi di dalam Lukas pasal yang ke-16
Lukas 16 ayat yang ke-18. Lukas 16 ayat 18. Setiap orang yang menceraikan istrinya lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Dan barang siapa kawin dengan perempuan yang diceraikan suaminya, ia berbuat zina. Jadi gak ada yang bebas. Suami istri bercerai, si suami menceraikan istrinya, kawin dengan perempuan lain, dia berbuat zina. Sebaliknya si istri yang diceraikan ini dikawinin orang lain, laki-laki lain, dia juga berzina. Jadi tidak bisa. Allah membenci perceraian. Maleaki. Maleaki pasal 2. Maleaki 2 ayat yang ke-13 mulai. Dan inilah yang kedua yang kamu lakukan. Kamu menutupi mezbah Tuhan dengan air mata, dengan tangisan dan rintihan. Oleh karena ia tidak lagi berpaling kepada persembahan dan tidak berkenan menerimanya dari tanganmu. Dan kamu bertanya, oleh karena apa? Kenapa kok korban saya tidak diindahkan Tuhan? Persembahan saya tidak berkenan kepada Tuhan. Kenapa? Dijawab oleh Tuhan, oleh sebab Tuhan telah menjadi saksi antara kamu dan istri masa mudamu. Bukan istri mudamu, istri masa mudamu. Yang kepadanya engkau telah tidak setia. Padahal dialah teman sekutumu dan istri seperjanjianmu. Jadi tidak diterima karena ada ketidaksetiaan. Suami yang tidak setia kepada pasangannya, dikatakan Tuhan yang jadi saksi. Nah kayak tadi yang perempuan yang suaminya keluar kota bekerja. Dia senang-senang sama anak muda. Suaminya mungkin gak tahu, tapi ingat, ada Tuhan yang naik saksi. Tuhan yang jadi saksi. Tuhan melihat yang tersembunyi. Nah, tidak setia dengan istri masa mudamu. Padahal dia teman sekutumu. Saat susah, saat senang, berjuang bersama. Bahkan seperjanjian. Makanya kalau orang menikah ada perjanjian. Berjalankah dua orang bersama kalau tidak sepakat? Gak mungkin. Akan menikahkah dua orang sepasang kekasih kalau tidak sepakat? Gak mungkin. Pasti melewati kesepakatan. David suka sama si A. Si A juga suka sama David. Terjadi kesepakatan, bukan bertepuk sebelah tangan, tapi bertepuk tangan. Ketemu, ada kecocokan. Seperti minggu lalu sharing panjang lebar di meja makan. Terjadi kecocokan. Untuk melanjutkan hubungannya ke jenjang yang lebih serius. Bukan cuma pacaran. Bukan cuma tunangan, tapi sampai kepada pernikahan. Untuk menjadi satu, dipersatukan oleh Tuhan. Sekarang lihat ayat 15. Ya, jadi makanya harus ada kesepakatan. Sekarang enggak zamannya dipaksa kawin, nikah. Enggak seneng dipaksain, enggak bisa. Harus terjadi hubungan timbal balik. Ayat 15 dikatakan, bukankah Allah yang esa menjadikan mereka daging dan roh? Dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu? Keturunan ilahi. Jadi jagalah dirimu. Dan janganlah orang tidak setia terhadap istri dari masa mudanya.
Ayat 16 diperjelas. Sebab aku Tuhan membenci perceraian. Firman Tuhan Allah Israel. Juga orang yang menutupi pakaiannya dengan kekerasan. Firman Tuhan semesta alam. Maka jagalah dirimu dan janganlah berkhianat. Harus setia. Tidak boleh berlaku tidak setia dengan pasangan. Nah ini, ya. Jadi Tuhan menghendaki kesetiaan di dalam pernikahan. Kalau diceraikan, berzina. Yang diceraikan nikah, berzina. Makanya tidak boleh bercerai. Allah membenci perceraian, jelas. Oh, tapi catatan sipil negara bisa. Iya negara, tetapi firman Tuhan tidak. Cerai kawin lagi. Wah, lebih parah lagi itu. Kalau memang bercerai harus hidup membujang. Mari kita lihat 1 Korintus 7. 1 Korintus 7 ayat 10 dan 11. 1 Korintus 7, 10, 11. Kepada orang-orang yang telah kawin aku, tidak, bukan aku, tetapi Tuhan. Perintahkan supaya seorang istri tidak boleh menceraikan suaminya. Dan, nah ini, jikalau ia bercerai, jadi memaksa untuk bercerai, ia harus tetap hidup tanpa suami atau berdamai dengan suaminya. Dan seorang suami tidak boleh menceraikan istrinya. Kepada orang-orang lain aku, bukan Tuhan. Katakan kalau ada seorang saudara beristrikan seorang yang tidak beriman. Oh itu ayat 11 ya. Ayat 12. Ayat itu aja. Nah saudara tidak boleh. Tidak boleh menceraikan suaminya. Ceraikan istrinya. Kalau memang ngotot bercerai. Gak boleh nikah lagi. Kecuali pasangannya itu meninggal. Sebab kalau menikah lagi berzina. Nah, firman Tuhan tegas melalui Rasul Paulus. Dan jikalau ia bercerai, ia harus tetap hidup tanpa suami atau berdamai dengan suaminya. Sebaliknya seorang suami juga begitu. Tetapi kasus di lapangan banyak yang ruwet. Sudah diceraikan, dia menikah sama orang lain lagi, sudah berzina. Nah si ini juga sudah ngambil yang lain lagi, sudah ruwet. Jadi mari kita jaga, saya juga nasihatkan kepada anak-anak muda untuk berhati-hati. Memilih pasangan tidak semudah membalikkan telapak tangan. Baru ketemu sehari, ketemu seminggu ngobrol kok nyambung minta nikah. Gak bisa. Gak bisa. Perlu pengenalan yang lebih dalam. Sampai benar-benar ya memang kehendak Tuhan dan benar-benar hatinya bisa menerima. Mengerti kondisi yang sebenarnya. Soalnya apa? Sekali menikah tidak boleh bercerai kecuali maut. Kalau meninggal baru boleh ganti. Tapi kalau masih hidup, aduh ternyata dia ngorok. Ya sudah nikmati ngoroknya dia. Aduh ternyata dia kentut, tukang kentut. Ya nikmati kentutnya dia. Nah baik, satu ayat terakhir saya akhiri. 1 Korintus 6 ayat 18. Jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain dilakukan manusia yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya. Tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Kalau dosa lain dilakukan di luar diri, tapi kalau berzina itu berdosa terhadap dirinya sendiri. Nah, ya. Ruben menyesal, tetapi
nggak bisa merubah. Itu sudah terjadi. Dia sempat tidur dengan gundik bapaknya. Itu masalah. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita jaga kekudusan tempat tidur. Yang sudah berumah tangga, suami istri jaga. Ya, jangan ada pil, jangan ada will, jangan ada ketidaksetiaan. Kemudian anak-anak muda jaga juga pergaulan kekudusanmu, jaga. Ya, sampai Tuhan pertemukan dengan pasangan yang dikehendaki Tuhan. Baik, puji Tuhan, saya tidak panjangkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini memberi kita kekuatan supaya di hari-hari menjelang Tuhan datang, kita menjaga kesucian kekudusan pernikahan, kesucian kekudusan hidup kita. Tuhan berkata, kuduslah kamu sebab aku kudus. Baik, puji Tuhan. Haleluya, kita tunduk kepala, saya berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih untuk firman-Mu. Kami mohon lindungi kami semua, tudungi kami baik yang sudah berumah tangga maupun anak-anak muda, anak-anak kami. Baik pria maupun wanita, Tuhan lindungi. Supaya kami terhindar dari dosa, Tuhan, percabulan, dosa persinahan yang merusak, yang menghancurkan, yang memalukan Tuhan. Mari Tuhan tolong. Supaya kami mendengarkan firman-Mu sehingga kami menikmati yang baik. Kami tidak kehilangan posisi yang baik. Kami tidak kehilangan berkat-berkat Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati hamba-Mu yang sudah melayani dalam pujian penyembahan, pemain musik, juga hamba-Mu yang beritakan firman, telinga yang mendengar. Tuhan berkati kami semua. Terima kasih Bapa, bersyukur di dalam nama Yesus. Kami akhiri dan kami percaya Engkau memproteksi setiap rumah tangga. Bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.